Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin wansyur rahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nastauduka ma 'allamtana walakinna idza nasina wardahu ilaina inda hajatina ilaihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa bi'ulumi syekhina wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharaini amin. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Thumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'ani qawluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qila man talaba syai'an wajada man qara'al baba walajja walaja. Faslun, satu pasal, fil jiddi, tentang bersungguh-sungguh, wal muwadhabati, dan istiqomah, tekun, wal himmati, dan bercita-cita tinggi. Ini 3 poin untuk menggapai mimpi dan cita-cita dalam belajar. Yang pertama adalah al-jid. Al-jid artinya sungguh-sungguh. Al-muwazabah artinya tekun atau istiqomah. Wal himmah artinya bercita-cita tinggi, bersemangat, punya keinginan yang kuat, itu namanya himmah. Himmatur rijal tahdumul jibal. Cita-cita pemuda itu meruntuhkan gunung. Jadi himmatur rijal tahdumul jibal. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati, satu pasal tentang sungguh-sungguh, istiqomah, dan cita-cita tinggi. Thumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati. Kemudian tidak boleh tidak bagi seorang pelajar untuk memiliki al-jiddi, kesungguhan, wal muwadhabati, ketekunan, wal mulazamati, keistiqomahan. Li talibil ilmi, bagi pelajar itu, wa ilaihil isyaratu fil Qur'ani qauluhu ta'ala. Inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan orang-orang, jahadu fina, yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami.
Belajar itu jalan Allah atau bukan? Jalan Allah. Dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya nanti masuk surga. Dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa orang yang pergi menuntut ilmu itu bahwa fi sabilillahi hatta yarji'. Dia terhitung berjihad di jalan Allah sampai ia kembali. Coba, sampai dia kembali berjihad di jalan Allah dihitung orang-orang yang menuntut ilmu. Kalian selama di sini berjihad di jalan Allah. Itulah yang dimaksudkan walladzina jahadu fina, orang yang berjihad di jalan kami. Apa dapatnya orang yang berjihad di jalan Allah itu? Lanahdiyannahum subulana. Adalah la ini lam taukid. Lam taukid itu menguatkan bahwa betul-betul kami akan memberikan petunjuk. Kami akan memberikan petunjuk katanya. Lagi di setelah fi'il mudhari itu ada nun. Aslinya nahdiyah. Nahdi itu artinya kami memberikan petunjuk. Nahdiyu ini aslinya ya. Cuman karena dia ada baris dapen setelah baris bawah, maka itu dihukumkan thiqol atau apa? Berat. Karena dia berat, maka dia dimatikan. Jadilah dia nahdi. Kami menunjuki arti nahdi itu. Kami memberi petunjuk. Kemudian menjadi nahdiyah, berbaris atas dia. Kenapa dia berbaris atas? Kenapa yuk? Karena berhubungan dengan nunut taukid taqilah namanya. Ada teka-teki ya anak sekalian. Ya may yuhibban nahwa al-ghazi ajib mata atal mudhari'u fatahu yajib ma lam yakul lahu alladhi yansibuhu wa jazmuhu ma lam yakun yajzimuhu. Apa artinya itu? Wahai para pencinta nahu, jawablah teka-tekiku ini. Nah, kalian cinta nahu atau enggak? Nih yang kelompok kitab, cinta nahu atau enggak? Cinta. Sekarang kalau kalian cinta nahu, jawablah teka-teki ini. Mata atal mudhari'u fathu yajib. Kapankah fi'il mudhari itu wajib baris atas? Malam yakun lahul ladzi yunsibuhu, tanpa ada amil nasab yang masuk padanya. Ketika bersambung dengan nun taukid. Yes, sudah saya jawab tadi. Makanya kalian bisa jawab ini, ya. Udah bocor duluan soalnya. Oh iya, makanya belajar ya. Jadi wajib berbaris atas tanpa ada amil nasab. Ini ndak ada amil nasabnya ini. Lanah dia, tuh baris atas dia. Nah, kenapa? Karena berhubungan dengan nun taukid taqilah namanya. Ada berapa banyak nun taukid itu? Dua, yaitu oke. Mana yang taqilah? Kalau dia bertasydid. Kalau yang khafifah apa bunyinya kok ada?
berbaris mati saja. Itu nun inas. Salah contohmu ini. Jadi kalau dia yurdi'na itu nun inas namanya, nun untuk banyak perempuan. Nah, jadi kalau di dalam alfiyah itu nuni inatin kaya ru'na mamfutin. Nah, itu ya ru'na, itu nun inas namanya itu. Nah, ini makanya kalian rajin belajar tuh. Kalau udah bisa begini ini, kata Maulana Syekh begini dulu anak-anak sekalian. Maulana Syekh itu mele ante ngeraos kanca kemanukan. Mele ante tahu ngeraos kanca kemanukan. Mau lamun mele tahu ngeraos kanca kemanukan, belajar nahu. Kemanukan maksudnya burung. Bisa ngomong sama burung-burung. Dengan bisa nahu. Oh iya. Oh, itulah luar biasanya namanya nahu itu. Kalau mau bisa bicara dan mengerti bahasa burung-burung, hendaklah bisa nahu. Kalau kalian belum bisa mengerti bahasa burung-burung, berarti kalian belum bisa nahu. Ya karena kamu belum bisa nahu. Nah, jadi kalau belum bisa nahu, ya belum. Kapan bisa nahu nanti? Kapan bisa ngomong? Nanti kau bisa nahu. Nah, mau bisa ngomong? Ya belajarlah nahu makanya. Nah, jadi kalau mau bisa bicara dengan burung-burung, hendaklah belajar nahu. Itulah kata Maulana Syekh dulu itu. Jadi kalau mau bisa bicara dengan burung-burung, silahkan belajar nahu. Ya, Zul. Mau kamu belajar nahu? Oh mau. Rajin makanya. Nah, lanahdiyannahum, kami akan betul-betul menunjuki mereka dengan betul-betul 2 kali. Karena di awal ada lamut taukid, di akhir ada nun taukid. Karena ada 2 kali nun taukidnya, maka 2 kali betul-betulnya. Jadi lebih dari Ipin Upin. Betul-betul 3. Kalau ini enggak, 2 kali betul-betul 4 jadinya. Nah, yuk, gimana caranya diartikan? Gini caranya, lanahdiyannahum, kami betul-betul akan menunjuki mereka dengan betul-betul. Nah, 4 kali. Kalau Ipin Upin 3 kali, kan? Kalau Ipin Upin apa dia bilang? Nah, betul-betul 3. Nah, kan? Dari 3 kali itu. Tapi orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan diberikan kuat betul-betul petunjuk. Loh, dan itu 2 kali. Betul-betul 4 kali jadinya. Karena lam taukidnya 2, huruf taukidnya 2. Lam di awal lam taukid, nun di akhir nun taukid. Sakilah lagi. Apa sakilah itu? Dia lebih kuat dari sekedar khofifah. Nun taukid kalau menggunakan kata sakilah berarti dia lebih kuat. Kalau dia menggunakan lam taukid khofifah lebih ringan. Kenapa? Apa kaedahnya? Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bentuknya, bertambahnya hurufnya, bertambahnya modelnya menunjukkan atas bertambahnya artinya. Nah, itu kaidah. Nah, ini kan. Jadi kalau kalian bisa nahu, oh iya, ngerti kalian bahasa burung-burung itu. Ya. Mengerti bahasa burung-burung. Nah, inilah makna lanahdiyannahum itu. Makanya ini contohnya lain itu, yang lain di dalam Jumatan itu. Tapi kadang-kadang salah itu pembacanya kan? Apa dia bilang itu? Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum. Nah, ini yang benar. Ya. Jadi yang benar itu fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum
Wa may yatakallam minkum faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah, dan seterusnya. Apa artinya itu? Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Tatkala khatib sudah berdiri di atas mimbar. Sa'ida itu artinya berdiri. Sa'ida duduk, berdiri di atas mimbar. Apabila khatib sudah berdiri di atas mimbar, kalau qa'ada duduk, kalau sa'ida berdiri. Nah, jadi kalau qa'ada itu berdiri apa? Duduk. Makanya maq'adun itu artinya tempat duduk, bangku. Kursi artinya maq'ad itu bangku. Bentuk isim makan daripada qa'ada. Qa'ada artinya duduk, maq'adun itu isim makannya, tempat duduk. Inilah nahwu itu, ya. Nah, kalau nyebut faida sa'ida berarti apabila khatib sudah berdiri, sudah naik ke atas mimbar. Apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, fala, maka jangan yatakallamanna, sekali-kali itu. Penguatan, ada nun taukidnya itu. Nun taukid sakilah lagi. Berarti jangan sekali-kali. Itu penguatnya di sana. Ya. Fala yatakallamanna ahadukum. Jangan sekali-kali salah seorang pun berbicara di antara kalian. Ada yatakallamanna itu penguatan untuk jangan. Jangan sekali-kali. Nah, kalau mau lebih ringan sedikit, fala yatakallaman ahadukum. Enggak usah pakai tasydid, dimatikan. Itu namanya nun taukid khafifah. Fala yatakallaman ahadukum. Sama. Tapi kalau fala yatakallamanna ahadukum, jangan sekali-kali satu orang pun di antara kalian berbicara. Kenapa? Pamay yatakallam minkum, maka barang siapa berbicara di antara kalian, faqad lagha, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha, barang siapa melakukan perbuatan sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Tidak dapat pahala Jumat. Untungnya di sini ini, walaupun dia, kalau kita lihat nih, kalau secara bahasa ini namanya lamun nafiyatil jinsi. Apa arti nafiyatil jinsi itu? Meniadakan segala jenis. Jadi tidak ada Jumat sama sekali artinya itu. Maka kalau kita mau artikan dia tidak ada Jumat sama sekali, tidak sah sholat Jumatnya. Tidak sah. Nah, tidak sah dia. Karena tidak sah harus sholat zuhur. Tuh. Untungnya ada penafsiran mengatakan, oh hanya pahalanya saja. La thawaba jum'atalah. La thawaba jum'atilahu. Tidak ada pahala Jumat. Nah, ditafsirkan itu Jum'ata itu menjadi ai thawaba jum'ati. Maksudnya pahala sholat Jumat. Tetap dia sah, gugur kewajibannya, tapi tidak dapat pahala. Hanya namanya bara'atum minaz zimmah. Bara'atum minaz zimmah itu gugur tanggungannya, tidak perlu dikada, tidak perlu diulang, tidak perlu diganti dengan sholat zuhur, tetapi la thawabalah, tidak dapat pahala sholat Jumat. Nah, ini coba. Makanya jangan ada yang bicara. Gimana bicara? Jangankan kalian bicara, misalnya khotib sedang ini di atas mimbar, pidato apa? Cara apa? Khutbah. Nyampaikan ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi misalnya. Nanti tiba-tiba kamu bicara, bagus juga penampilan khotibnya ya. Keren ini, seperti Zainuddin MZ. Mau bilang begitu, itu tidak dapat pahala Jumat. La thawabalah, tidak dapat pahala itu. Tidak dapat pahala Jumat. Jangankan komentar begitu, kamu mengatakan diam
Udah, tidak dapat pahala juga. Hanya bilang diam saja, tidak dapat pahala Jumat. Itulah, apalagi sampai ngomong-ngomong dan ngerumpi, apalagi bicarakan artis. Kamu bicarakan JJ atau Jojo atau Lesti Cinta Bilar, apalagi sekarang nggak dapat kalian pahala, nggak dapat, gugur. Pahala adalah gugur, nggak dapat pahala. Nah makanya kalau kalian mau aman pergi Jumatan, nggak usah duduk sama temenmu, nggak usah kumpul. Ya silahkan, ya kalau tidur sama, ndak dapat juga, ndak dapat pahala juga. Apa dapatmu? Malaikat mencatat, mana ini yang memperhatikan, dia tidur itu katanya, lompati, ndak dapat juga. Nah, jadi gitu, ndak dapat. Ya. Nah makanya nanti Pak Rizal tuh di pojok sana gitu. Aryadi sini, Kaliubi tengah, gitu, jadi pisah-pisah tempatmu, ya, pisah-pisah. Jangan kalian ngumpul aja, nanti satu tidur akhirnya saling timbal keroknya. Nah kayak gitu, satunya lagi. Seru ini jadinya kan. Itu nggak boleh ya. Pahala Jumat lah, nggak dapat pahala Jumat, nggak dapat pahala Jumat. Nah jadi itu ya, lanah dian, makanya di sana menggunakan fala yatakallamanna, jangan sekali-kali dia salah seorang itu, ahadukum salah seorang di antara kalian berbicara. Wa may yatakallam minkum, barang siapa yang berbicara di antara kalian, fala jum'atalah, tidak ada pahala Jumat baginya. Nah itu kan kata-kata lanah dianna itu namanya nun taukid takilah, membuat fi'il mudhari berbaris atas tanpa ada amil nasab. Nah, sekarang yang kedua, tadi itu kan kita katakinya kapan fi'il mudhari wajib baris atas tanpa ada amil nasab. Berikutnya wajazmuhu malam yakul lahul ladzi yajzimuhu, kapan pula dia wajib baris mati tanpa ada amil jazam. Oh jemaah, kapankah fi'il mudhari wajib baris mati tanpa ada amil jazam yang yujzimuhu, membaris matikannya? Bersambung dengan nun niswah yang tadi, nuni inasin kayaruna mamputin. Tuh. Itulah. Kalian yang tidak belajar nahu, ya selamat bingung. Atau belum sampai pelajaranmu, selamat bingung. Makanya kalau orang itu senang sama nahu, lalu dia pelajari itu, kalian bisa cepat-cepat. Nasara yansuru nasara nasaran mansur lam yansur lama yansur ma yansur yansur la yansur ansuran dan surman suran min suran nasratan nasratan nasaran nasaran mansur mansur bihi. Tafsirkan fi'il madi dengan fi'il ma'lum. Nasara 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 nasara. Tasrifkan dengan fi'il majhul, nusira 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 nusiratan 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 nusiratan. Tasrifkan fi'il mudhari, yansuru yansurani yansuruna tansuratan surani yansuruna tansuratan suratan tansuratan 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 ansuran ansuru. Tasrifkan bentuk majhulnya, yunsuru yunsurani yunsuruna tansuratan. Itu unsoru nunsoru, itu fi'il majhulnya. Hanya senang dulu. Kalau kalian tidak senang, baru lihat saja ini. Tidak lihat saya ini katanya. Kitab dikatakan tidak lihat dia.
tahu dia ya. Nah, nanti yang ini yang kelas 3 SMP tapi nanti bisa khusus masuk ke tahasus. Sekolahnya lain. Ya tahun depan lah. SMA. Ya tesnya hafal Jurumiyah dulu. Nah, biar dikhususkan. Harus yang itu ke Alfiah harus di luar kepala. Harus paham juga itu. Nah, qala Muhammadun huwa maliki Ahmad rabbil alamin alaihi wasallam Nabi Mustafa. Jadi buah bibir. Nah, jadi buah bibir. Wakila dikatakan. Oh ya, tadi itu. Lanahdiyannahum subulana, niscaya kami betul-betul akan menunjukkan dengan betul-betul jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami. Subul itu bentuk jamak taksir dari sabilun. Ini namanya bin naksi, dengan mengurangi. Fi'il jamak taksir itu bisa dengan mengurangi, bisa dengan menambahkan, bisa merubah baris, bisa merubah bentuk. Itu namanya jamak taksir. Bisa dengan digabungkan, merubah baris dan mengurangi, merubah baris dengan menambahkan, bisa. Nah, itulah namanya jamak taksir. Nah, di sini ini bentuk mengurangi. Bentuk mengurangi. Sabilun menjadi subulun, mengurangi dan menambahkan, merubah baris. Apa artinya jalan-jalan? Ternyata tidak satu jalan. Tidak satu jalan. Subul itu berarti minimal 3. Karena jamak itu kan minimal 3. Sebab kalau 1 disebut mufrad, 2 disebut tasniyah. Kalau banyak disebut jamak. Dan 3 artinya itu ke atas. Berarti ketika disebutkan lanahdiyannahum subulana, kami tunjukkan kepada mereka betul-betul dengan betul-betul jalan-jalan kami. Nah, jadi ada saja jalan, ada saja jalan, ada saja jalan. Nah, ini kalau orang betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila dikatakan man talaba syai'an wajadda wajada. Ini yang pertama bertasydid, yang kedua tidak bertasydid. Man talaba syai'an, siapa-siapa yang mengejar sesuatu, wajadda, dan sungguh-sungguh dia mengejarnya, wajada, niscaya dia dapatkan. Niscaya dia dapatkan. Nah, saya pernah cerita dulu waktu saya SD itu. Ini motivasi pertama untuk serius belajar dulu. Ceritanya ada Pak D-nya Najwa. Mana dia Najwa? Ada? Aduh, tidak asik ini. Hah? Oh, dia meriksa. Oh ya, sudah. Jadi Pak D-nya Najwa itu, dia dapat beasiswa Fakultas Kedokteran. Diterima lewat jalur namanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Itu diundang caranya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, dia lulus di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Jadi dia lewat PMDK diundang. Tapi saya lihat caranya belajar itu, anak-anakku sekalian. Itu di rumahnya kan ribut. Artinya ribut karena ibunya jual ini, jual es. Ya? Jual es. Es ini es buah yang pakai malam-malam kita isi kacang hijau, kadang juga diisi buah nanas apa. Bukan es campur. Ditaruh di kantong ditaruh di plastik lalu dimasukkan ke kulkas. Nah, es mambu. Nah, itu.
Jadi kita sering itu ngebantu, lalu kita ikut-ikut dan ribut kan? Bagaimana caranya? Itu sebelum dia ikut tes itu, artinya untuk bisa nanti lolos di undangan itu, PMDK itu, dia sekat itu kamar musola, ruangan musola itu. Dia sekat ruangan musolanya, lalu di sanalah dia tidur. Tidak pakai kasur, pakai ini aja, pakai tenda saja. Bisa ditanya dia itu. Nah, lalu di sanalah dia belajar. Tidurnya telat, bangunnya lebih awal. Kita kan tidur juga di musola. Jadi dulu ndak mondok, tapi kita tidur di musola. Saya saat itu masih SD. Saya lihat, rajin sekali kakak ini gitu. Kok rajin sekali dia, saya bilang. Ya Allah, rajin sekali dia, mau ngapain sih ini sampai begini rajinnya gitu. Kemudian sekali kita tengok sedang belajar, sekali kita tengok sedang belajar, sekali kita tengok, lah kapan tidurnya ini? Kita sudah tidur, dia masih belajar. Nanti begitu kita bangun, dia sudah belajar juga. Yuh, enggak tidur dia. Tidur cuman memang lebih sedikit dari kita. Nah, memang kita ini apalagi ya kalian ini sudah disebut juga. Kalian gimana? Oh, kami ini Ustadz beda dikit saja sama ulama-ulama dulu katanya. Beda dikit. Loh, apa maksudnya beda dikit? Iya, kalau ulama dulu sedikit tidur, kami sedikit-dikit tidur. Nah, kan beda dikit aja itu. Kalau ulama dulu sedikit tidur, sedikit ya, sedikit tidur. Kalau kalian sedikit dikit tidur tuh. Jangan ada beda dikit aja tuh. Ya. Ah, sedikit-dikit tidur. Beda dikit aja itu. Beda dikit aja itu kan. Ulama dulu sedikit makan, kalian sedikit-dikit makan. Ulama dulu sedikit main, kalian sedikit-dikit main. Jadi itulah ya. Beda dikit aja. Nah ini gitu, kita jam 11. Kadang-kadang karena kita masih SD kan, masih senang-senang itu ngumpul-ngumpul sama teman. Kita pergi nonton TV. Belum sebanyak sekarang TV di tiap rumah. Jadi yang punya TV itu sangat terbatas. Kita pergi nonton di mana? Oh, di sana. Nah, pergi nonton ke sana. Nanti selesainya jam 11, selesai sinetron Panji Manusia Milenginum ya. Nah. Jadi dulu ada film namanya Panci Manusia Aluminium. Hah? Gitu namanya. Oh, Panji Manusia Milenium namanya dulu. Oh, terkenal sekali dulu. Kalian mana tahu? Oh, dulu nih film-film dulu itu kita tumben-tumben kita lihat kan. Keren ini gitu. Nah, jadi kita lihat. Atau Dragon Balls. Nah, Dragon Balls ya. Dragon Balls. Dora the Explorer. Nah. Kalau Naruto belakangan. Nah, ya. Nggak ada seperti ini belum ya. Kalau film-film yang unik-unik itu Lorong Waktu. Nah, Lorong Waktu itu. Jadi dia kembali ke masa lalu. Jadi zaman-zaman itu gitu. Oh, Superbook itu tipe Kristen. Jadi kita pulang jam 11 lalu nemukan, masih belajar dia. Tapi kita sudah ngantuk, akhirnya tertidur. Nanti jam 4 bangun, begitu ngelihat, kamu sedang belajar juga, berarti tidak tidur. Itulah. Ya. Nah, ternyata setelah itu ikut dia tes, langsung lolos. Nah, inilah saya pelajaran pertama. Lalu datang, itu tidak tahu saya siapa diundang, itu dia yang pidato. Jadi pidatonya adalah tentang manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan dapat itu. Gimana ceritanya? Saya ingat.
Oh ternyata dia cerita Pak Guru itu, Ustadz itu ketika datang itu dia bilang, oh dulu ada seorang pemuda. Pemuda ini kismin, maksudnya miskin. Pemuda kismin ini, ya, panci manusia aluminium. Nah, dia pemuda miskin. Pemuda miskin ini kemudian datang dia lewat seorang putri raja. Seorang putri raja yang cantik jelita bagai bulan purnama, cantik mempesona, membuat jiwa-jiwa yang merana menjadi tergila-gila kepadanya. Masya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Agus, nanti saya tendang sampai dompu kamu nanti. Aduh. Jadi dia cantik jelita ini. Langsung dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malamnya. Karena ia selalu terbayang wajahnya. Nah, jadi dia tinggal nyanyi saja itu. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu. Wah gitu dia. Ya. Kalau di mana-mana ada bayanganmu berarti hantu dia. Hantu ini. Terbayang di mana-mana itu. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau neeh pun teringat padamu. Itu dia. Kemana-mana dia bayangannya saja. Akhirnya dia bilang sama ibunya, sama bapaknya, ibu, bapak, saya tidak bisa hidup kecuali saya harus menikah dengan putri itu. Coba, gimana dia mau nikahi orang putri cantik jelita anak raja, sementara dia tidak punya apa-apa, tain kengek dong bro. Nggak ada punya itu, tain kengek dong bro. Ah itu aja punya. Nggak dia punya apa-apa, nggak dia punya apa-apa. Akhirnya datanglah dia kemudian mencoba memberanikan diri untuk melamar putri itu. Disuruh ibunya. Begitu dia sampai, apa kata ibunya? Apa kata si putri ini? Dia bilang gini, ibu, mau saya terima lamaran anakmu. Tapi syaratnya dia harus bisa menemukan cincin saya yang hilang di pantai ketika saya mandi. Ayo. Dia mandi di pantai, lalu jatuh cincinnya di pantai itu. Nah, tolong cari. Ayo, cari dia. Bagaimana mau cari di pantai? Jangankan di pantai cincin, ayo. Hilang di aula ini saja. Ayo. Bisa enggak secepat itu kalian temukan? Ya Allah. Seperti jarum pentol misalnya. Jarum pentol itu kalian cari hilang di sini. Di mana mau kita cari? Apalagi di pantai. Jangankan di pantai, di kolam saja. Ayo, gimana? Hanya disampaikan pulang, ibunya ini dengan lemah letih lesu, ya, 3L, lemah letih lesu lunglai 4. Ya. Nah, jadi tidak tahu nih apa dia bilang, anakku, sebaiknya engkau pupuskan harapanmu untuk meminang putri itu. Kenapa? Karena engkau tidak mungkin dapat memilikinya, sebab kalau kau mau memilikinya, engkau harus menemukan cincinnya yang hilang ketika dia mandi di pantai. Apa katanya kemudian? Oh, sebentar dulu bunda.
Di pantai mana dia hilang? Di pantai Pidana, Ketapang, atau Gili Lampu? Tanya dia. Atau Telindung katanya. Nah, di mana? Nanya ini di mana dia hilang? Akhirnya dikasih tahu dia, oh ternyata itu hilang ketika dia pergi rekreasi ke Gili Lampu. Jadi ketika di Gili Lampu katanya. Oh baiklah kalau begitu. Di sebelah mana katanya lagi? Ya. Di sebelah mana? Di yang sini. Tanya lagi putrinya itu. Putrinya ngasih, oh ya di Gili Lampu di itu yang sebelah sana itu gitu. Dikasih tahu dia, oh ya yang ini. Baik, saya akan ke sana katanya. Lalu kan dia tidak punya apa-apa. Dia bilang sama ibunya, ada ember katanya sama ibunya. Ibunya bilang, tidak ada. Ember dia tidak punya. Ya. Ember centong tidak punya. Tidak dia punya. Ya. Satu-satunya yang dia punya adalah keranjang. Dan itu keranjang yang pakai rumput itu. Yang di bawahnya juga berlobang. Tapi ada sih bekasnya ini. Apa bisa lah, tapi banyak jatuhnya ya enggak ada gitu. Tetapi apa dia bilang? Apa dia bilang sama ibunya? Bu, saya akan berusaha mengeringkan air laut itu. Saya akan keringkan air laut itu, dia bilang. Mana saya pinjam keranjang itu? Ada bekas ini, bekas belek lah itu, tapi di bawahnya udah dibolongi. Cuman ada masih bekas tempatnya tinggal air, jadi bisa lah dipakai. Itu dia mau dipakai ini. Atau kalau bahasa kita centong, tapi centongnya belak, ya, centongnya retak sehingga itu mau dipakai. Ya itu makanya dia bilang. Apa dia bilang tapi? Tidak mungkin kamu bisa mengeringkannya wahai anakku, kata ibunya. Apa dia bilang? Manjadda wajada, kata guru ngaji saya katanya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Maka saya bismillah tawakkaltu ala Allah akan mengeringkan air laut itu. Mohon doa restu. Ya orang cinta itu membuat gila. Makanya kalau kamu jatuh cinta biasanya gila. Mana bentuknya orang jatuh cinta yang gila? Biasanya orang yang sedang jatuh cinta itu suka nyanyi di kamar mandi. Kan gila namanya. Ayo. Dia tiba-tiba nyanyi di kamar mandi itu, ya. 5 menit lagi dia mau datang menjemputku. Kan gila itu. Orang cinta itu membuat gila. Mana bentuk cinta itu juga membuat gila. Perempuan yang sedang jatuh cinta sedikit-dikit ngelihat kaca. Apalagi kalau ada apalagi kalau dia dengar berita Gumiho mau datang. Jadi itu ya. Mesti dia akan ya bertingkah laku aneh. Ya bertingkah salting, tingkah laku aneh. Ya itulah namanya jatuh cinta itu begitu, ya. Namanya jatuh cinta itu begitu. Oh, bisa membuat orang bertingkah laku aneh, bertingkah laku gila. Makanya dia bilang gitu. Akhirnya dia bilang, mohon doa restu, saya pinjam centongmu yang retak ini, saya akan bawa. Keranjangmu ini saya bawa katanya. Akhirnya berangkatlah dia sambil jalan kaki ke pantai itu. Sepanjang jalan yang diulangi adalah manjadda wajada, manjadda wajada, manjadda wajada, manjadda wajada, manjadda, manjadda,
Manjada. Sepanjang jalan dia begitu. Ibumu begitu, jangan sebut-sebut ibumu kan. Oh ya sudah. Oh, no. Astagfirullahaladzim. Ini anak-anakku sekalian, ya. Jadi sepanjang jalan dia manjada wajada, 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 terus gitu. Sampai dia di pantai itu, kemudian mulailah dia ditanya sama temennya, kamu mau ngapain? Saya akan menguras air laut ini, katanya. Untuk apa? Untuk mencari cincin putri yang hilang di sini. Bukan putri akrab, putri raja ini. Mana dia putri? Jadi ini benar-benar ini putri raja kalau ini. Jadi dia mulai menguras air sambil manjada wajada, manjada wajada. Tapi numpahnya juga di pasir air laut itu. Jadi balik lagi dia. Manjada wajada, manjada. Ya kalau mau nguras ya harusnya kan di sana gitu. Tapi ini pasir sungai pasir lautnya di sana lagi ditaruh manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada. Kamu ngapain? Kata temannya. Saya kuras air laut sampai kering, katanya. Ya bagaimana kamu sudah gini, katanya kan. Dia cuek saja. Enggak, pokoknya saya akan keringkan dia. Tunggu saja. Manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada, sampai menjelang maghrib. Kasih tahu dia, sudah kamu berhenti saja. Tidak mungkin kau bisa mengeringkan air laut ini. Berkurang pun tidak, apalagi kering, katanya. Bukan urusan berkurang atau tidaknya, urusan saya adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Sudah lanjut lagi dia, manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada. Ngantuk dia malam-malam, ketiduran. Besoknya bangun, manjada wajada, manjada wajada. Sampai 3 hari dia tidak berhenti manjada wajada kecuali beristirahat, makan ataupun tidur saja, sholat saja. Hanya begitu saja dia, ya. Sampai di hari ketiga dia sudah mulai kelelahan, manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada. Dia terduduk lemas, lalu centongnya pun terjatuh juga di sana. Apa yang terjadi? Di tengah keputusasaannya, di tengah kelelahannya itu, tiba-tiba dia melihat di bagian bawah centongnya sesuatu yang mengkilat. Ternyata itulah cincin putri yang tersangkut di bawah keranjangnya itu, di bawah centongnya itu. Dia bilang, ternyata ini cincin putri raja. Langsung dia bawa, lalu mereka pun hidup bahagia. Alhamdulillah, manjada wajada. Jadi bukan urusan apakah air lautnya bisa kering. Tidak bisa, tapi bukan urusan keringnya. Ini adalah urusan ikhtiar yang disempurnakan oleh Allah. Ya, tugas kita memang tidak untuk mengeringkan air laut. Tugas kalian tidak untuk mengeringkan air laut, tapi untuk mendapatkan mutiara tidak harus kita mengeringkan air laut itu. Tidak harus kita mengeringkan air laut itu. Karena yang dilihat adalah bagaimana kita berikhtiar. Mungkin saja Allah melihat, oh ya, memang ini adalah air laut yang luas. Memang yang digunakan itu adalah centong yang retak, yang digunakan itu adalah keranjang yang boros. Ya. Tetapi bukan urusan mengeringkan air lautnya, melainkan bagaimana dilihat ikhtiarnya dengan maksimal oleh Allah, maka Allah bukakan jalan-jalan kesuksesan itu. Inilah makna daripada manjada wajada. Itu. Jadi kalau sudah bersungguh-sungguh, mesti kita akan dapatkan apa yang kita inginkan.
Tadi pagi kalian datangi itu sosialisasi. Lalu ditanya, siapa yang ingin jadi Tamtama Polri? Angkat tangan. Hitung dulu tinggimu, 158 katanya. Tinggal 2 senti aja. Nah, kalau orang yang betul-betul mau, setiap hari udah restok, lompat di sini, gitu. Ya. Nah, nanti tinggi kamu. Rajin push up. Kalau loncat nanti kan remuk kamu. Nah, itu. Ya. Jadi itu bisa diikhtiarkan, Nah, jadi bisa yang mau, dan itu khusus bagi yang jalur-jalur prestasi itu dimudahkan dia. Ya. Tapi kita kurus, enggak ada masalah. Jadi tidak ada masalah itu. Tapi saya tinggi tapi kurus, alias tikus katanya. Tinggi kurus. Lain-lain saja kamu itu. Ya. Tidak ada urusan. Bisa diikhtiarkan. Nah, apalagi yang punya hafalan, silahkan. Ya. Jadi itu diberikan kalian sosialisasi untuk dicoba. Nah, nanti coba dia makanya itu. Ya. Silahkan dicoba. Kalau ada kemauan, mesti ada jalan. Manjadda wajada. Mangqara'al baba, barang siapa yang mengetuk pintu. Walajja, lalu dia sungguh-sungguh. Walajja, niscaya dia bisa terbuka. Di sini ini digunakan kata walajja. Jadi lajja itu artinya benar-benar, benar-benar gitu, mendorongnya. Walajja, niscaya dia bisa masuk. Mesti bisa masuk. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, ada saja jalan. Waqila, dikatakan juga biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ini ada, saya tulis pesan ini di papan. Mana dia papan itu? Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Seukuran jerih payahmu, sebegitulah cita-cita yang bisa kamu raih. Semakin kalian berjerih payah, semakin berkeringat, semakin berlelah, semakin banyak juga yang kita dapatkan. Nah, itu maksudnya biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Nah, itu. Yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi. Dibutuhkan di dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Ini bisa yuhtaju, tapi yahtaju saja tidak apa-apa. Ya. Yahtaju, butuh dalam belajar dan menuntut ilmu. Ila jiddi salasati, terhadap kesungguhan 3 pihak. Nah, ini saya bahas di pengajian yang kemarin. 3 pihak yang harus bersungguh-sungguh, baru kita berhasil. Jadi pelajar itu akan berhasil manakala 3 pihak ini bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah al-muta'allimi, pelajar itu sendiri. Nah, jadi harus bersungguh-sungguh dulu pelajarnya. Bagaimanapun bagusnya program, bagaimanapun bagusnya pondok, bagaimanapun rajinnya banyaknya biayamu, bagaimanapun orang tuamu mendukung, tapi kalau kalian sendiri yang tidak mau, tidak bisa. Tidak bisa, anak sekalian. Jadi harus kalian dulu sebagai pelajar itu yang harus ya sungguh-sungguh dulu. Wal ustazi, kemudian guru. Nah, harus benar-benar bersungguh-sungguh juga. Wal abi, dan bapak, orang tua, wali. In kana fil ahya'i, kalau dia masih hidup.
Kalau dia pilih ya, kalau dia masih hidup. Ansyada Syekhul Imamul Ajallul Ustaz Syadiduddin Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Lisyafi'i gitu, dari Imam Syafi'i. Dinyanyikan sebuah syair oleh guru kami Al-Ustaz Syadiduddin Asy-Syirazi. Nama gurunya ini. Guru kami ini bernyanyi dengan sebuah syair. Apa kata syairnya? Ini syairnya ini. Al-jiddu yudni kulla amrin syashi'in wal jiddu yabtahu kulla babin mughlaqin wa haqqu khalqillahi bil hammi mru'un ذو همات يبلى بعيش ضيق ذو همات يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء bu'sul labib wa tibu aishul ahmaqi lakinna marruziqal hija harumal ghina diddani yaftariqani ayyutafarruqi. Ini syairnya Imam Syafi'i ini. Wal al-jiddu yudni kulla amrin syashi'in. Yang namanya bersungguh-sungguh itu senantiasa mendekatkan segala sesuatu yang jauh. Yang jauh-jauh akan mendekat kalau kita bersungguh-sungguh. Kulla amrin syashi'in. Setiap hal-hal yang jauh didekatkan oleh kesungguhan. Wal jiddu, kesungguhan juga, yabtahu kulla babin mughlaqi, akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Ada pintu ditutup, kalau sungguh-sungguh dibukakan. Dibukakan kita. Pintu kesuksesan kita tertutup, kalau sungguh-sungguh dibuka. Dibuka dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi mru'un, dan di antara kebenaran daripada penciptaan Allah adalah orang yang memiliki cita-cita, dzu himmatin, punya cita-cita tinggi, yubla bi aishin doyikin, tetapi dia hidupnya melarat. Cita-citanya tinggi, ekonomi tidak ada. Banyak yang begitu? Banyak. Orang yang kaya raya, yang punya banyak harta benda, dukungan keluarganya banyak, kadang-kadang dia malas-malasan. Tapi orang-orang yang, ya Allah, saya mau jadi ini, saya akan rajin, tapi ekonominya tidak ada. Mau kuliah di sini tidak bisa, mau kedokteran, dilihat biaya masuk 350 juta. Langsung putus asa. Mau jadi polisi, tinggi semeter kotor. Misal, kan berat ini. Makanya ya itulah diantara hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya sempit tapi dia jadi tinggi. Wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi, dan diantara dalil atas ketentuan dan hikmahnya, kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, bu'sul labibu wa tibu aishul ahmaki, miskinnya orang yang cerdas dan kayanya orang-orang goblok. Ini dia kaya, uangnya banyak, mau beli buku apa saja bisa, tapi O2N. O-on. O-on dia. Ada yang mau beli buku aja tidak bisa-bisa, ya Allah, dia hanya bisa minjam di perpustakaan, dia bisa minjam di teman. Tapi pintar dia,
Sekali baca langsung hafal. Nah, Imam Syafi'i begitu. Ya. Imam Syafi'i itu, ya, beliau ndak punya buku untuk nulis. Gimana caranya? Dia pergi ke pasar-pasar, dia cari bekas-bekas orang, dia kumpulin, dia bawa pulang pakai nulis. Karena ndak punya uang untuk beli. Bekas-bekas orang diambil gitu. Akhirnya ditumpuk. Lewatlah Imam Malik kemudian di kamarnya. Ya Muhammad, Muhammad, namanya kan Muhammad bin Idris. Ya Muhammad, madza ta'mal? Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa numpuk sekali ini bahan-bahanmu? Apa dia bilang? Ini tulisan-tulisan saya selama ngaji di engkau. Nanti ini kan ilmu saya, ini kenang-kenangan. Apa kata Imam Malik? Al ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Di antara bentuk kegoblokan seorang murid adalah ketika dia rajin menulis tapi tidak pernah menghafal, tidak pernah mengulangi pelajarannya. Tersinggung Imam Syafi'i. Apa dia bilang? Kalau begitu akan saya hafalkan semua. Dia hafalkan lalu dibakar semuanya. Sudah hafal semua. Nah, itulah Imam Syafi'i. Makanya beda dikit aja kita sama dia. Beda dikit aja kan. Beliau sedikit istirahat, kita sedikit-dikit istirahat. Lakinna man ruziqal hija harumal gina. Akan tetapi biasanya orang yang diberikan rezeki berupa kecerdasan tidak akan menjadi kaya raya. Jadi yang cerdas-cerdas terlalu itu enggak kaya raya dia. Ya sekaya-kayanya orang yang pintar itu tidak bisa mengalahkan orang yang kayak sultan gitu. Ya. Artis-artis yang enggak kaya tapi enggak pintar tapi ya pintarnya main peran itu. Diddani yaftariqani ayyutafarruqi. Karena antara kecerdasan dan kekayaan itu, artinya kecerdasan yang dimanfaatkan untuk perjuangan, untuk pengabdian, itu saling bertentangan dan tidak akan pernah bisa berjalan beriringan. Saling bertentangan. Karena bagi orang yang cerdas itu, siapa orang yang cerdas? Al-Qayyisu, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia mengekang hawa nafsunya dan ia persiapkan untuk kehidupan setelah mati. Nah, namanya orang yang demi kehidupan setelah mati itu tidak mungkin memaksa diri untuk bekerja saja, karena dia memanfaatkan juga waktunya untuk beramal-amal akhirat sehingga nanti ketika meninggal dunia dia masuk surga. Jadi gitu. Makanya agak sulit jadi orang yang kaya raya itu, ya. Nah, sulit menjadi orang yang kaya raya. Nah, ini tentang bersungguh-sungguh. Wa unshidu li ghairihi, beliau juga bernyanyi. Ini besok kita nyanyikan yang ini, panjang juga ini, ya. Jadi begitu, ya. Kalian kalau mau jadi orang sukses, bersungguh-sungguhlah. Walaupun kelihatannya tidak mungkin. Kalian bilang misalnya, saya tidak mungkin sudah jadi orang sukses ini. Besok mau lanjut kuliah, tidak bisa saya lanjut kuliah. Kenapa? Karena saya tidak punya uang untuk biaya. Saya tidak punya rezeki. Saya tidak. Berarti kalian pesimis terhadap karunia Allah. Padahal kalau Allah mau mengangkat derajat kita, kalau kita sudah punya keinginan, biarlah Allah yang menyempurnakan. Biar Allah yang menyempurnakan. Tugas kita adalah berikhtiar, nanti Allah yang akan sempurnakan ikhtiar-ikhtiar kita itu. Jadi begitu anak-anak sekalian. Nanti kita lanjutkan ini pekan depan insyaallah, ya. Wa unshidu li ghairihi wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab wa lahil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini jam 20.16. Masih ada 14 menit. Ada yang mau bertanya? Silakan, Mel.
ketika kita rapuh, bila hati sedang sedih karena ditinggal pergi. Kalau sedang rapuh, kalau sedang susah, itu artinya hati kita sedang drop. Maka caranya adalah dicas atau dicet dengan drop. Apa jadi motivasinya? Ada 5. Wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamu laylin wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al-fuddala. Dan obat hati yang sedang gundah gulana ada 5. Tumbuh hati iku 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindo. Kalian udah hafal ya? Bahasa Jawa. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang pertama adalah baca Quran sambil merenungkan maknanya. Itu namanya tilawatin bitadabburil makna. Yang kedua walil batnil khala. Yang kedua perbanyaklah berpuasa. Yang kedua adalah berpuasa. Puasa ya. Wa qiyamul lailin, yang ketiga bangun di tengah malam untuk beribadah. Wa tadarru'u bis sahar, dan berdoa di tengah malam itu. Yang keempat. Yang kelima, dan inilah yang paling penting, wa mujalasatus solihinal fuddala. Kalian hadir di majelis taklim, ikut ngaji, maka kita akan termotivasi kembali ya. Nah ini, ikut ngaji. Nah itu ya 5. Sudah, nanti kita lanjutkan ini. Nanti datang Ustadz tilawahnya, mudah datang. Nah, jadi biar kalian bisa ikut dan dilatih dirinya. Ini insyaallah beberapa hari ke depan ada lomba tingkat kecamatan lagi. Yang siap diutus, silahkan disiapkan dirinya dengan baik. Nanti supaya kalian tampil maksimal, supaya bisa lanjut ke tingkat kabupaten. Dan kabupaten ke provinsi, provinsi ke nasional. Kalau kalian juara di nasional, nanti ikut tes TNI, ikut tes polisi, langsung lulus tanpa tes. Ayo makanya. Ya. Kalau semester kotor, ya push up dulu. Ya. Ada stok dulu. Ya. Jadi gitu ya. Ya nanti kita lanjutkan. Ya. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك واللهم وفق والهدي إلى سبيل الرشاد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.